Seorang muslim dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dorongan yang menjadikan dia mencintai si fulan, yang mendorong dia memberi kepada keluarga, memberi kepada tetangga karena dorongan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari kesempurnaan keimanan yang ada pada diri seorang muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia membenci karena Allah Subhanahu wa taala, memberi karena Allah Subhanahu wa taala, dan ia menahan karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmalal iman. Sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan sangat mulia sekali Islam ini. Ya, ketika seseorang mengutarakan kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu janji kepada kaum muslimin, memberikan satu janji kepada kaum mukminin, bahwasanya seandainya semua satu penduduk bumi ini meninggalkan agama Allah, mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan ahli salat. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan ahli siam, orang-orang yang rajin dan gemar berpuasa. Allah tidak menjanjikan mendatangkan orang-orang yang rajin mengerjakan sholat malam. Namun apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum di mana kaum tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pun cinta kepada mereka. Artinya dengan dorongan kecintaan ini, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun akan mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Ya wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian semuanya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan satu kaum di mana kaum tersebut mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala juga membalas kecintaan mereka. Artinya Allah mencintai mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara bentuk kebaikan dan balasan bagi orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah mereka akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini belum mempunyai nama asli, yakni Abdullah bin Sahar, sebagaimana yang diberikan keterangan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab hadisnya Al-Arba'in An-Nawawi pada nomor hadis yang ke-9. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli, yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang mana pada hari tersebut akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa ilaihi." yakni 2 orang yang mana mereka berkumpul dalam satu majelis, mereka saling memberikan nasihat, ya, antara satu dengan yang lainnya, mereka saling bahu-membahu dalam kebaikan, ketaatan, ya. Mereka berkumpul dan kemudian mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka akan mendapatkan naungan nanti pada yaumul qiyamah. Kemudian disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada para sahabatnya, ya, karena di antara satu bentuk tarbiyah yang paling baik, ya, dan ini konsepnya atau metodenya sudah disampaikan oleh para filsuf barat, bahwasanya di antara metode yang paling terbaik ketika memberikan pendidikan pengajaran adalah membawakan kisah, cerita-cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kisah kepada para sahabatnya dengan mengatakan, "Anna rajulan zaro akhon lahu fillah fa arsadalahu lahu malakan." Sesungguhnya ada seorang pemuda yang ingin berkunjung kepada si fulan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat. Malaikat ini bertanya kepada si fulan,
Aina turid, mau kemana ke engkau? Maka si fulan mengatakan, uridu an azuru akhi fulan, aku akan berkunjung, ya aku akan mendatangi, akan berkunjung ke rumah si fulan. Maka malaikat ini bertanya, fa bi ni'mati laka indah, apakah ada kenikmatan antara dirimu dengannya? Maka si pemuda ini mengatakan, la, tidak ada. Kemudian malaikat kembali bertanya, apakah ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan, ya antara dirimu dengan dia? Pemuda ini mengatakan tidak ada. Malaikat mengatakan, fabima, kalau demikian apa yang mendorongmu atau apa yang memotivasimu sehingga engkau datang mengunjungi saudara si fulan? Maka pemuda ini memberikan persaksian, ketahuilah, ya sesungguhnya aku datang mengunjungi si fulan, ya karena aku mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sosok malaikat yang tadi berbentuk berwujud sebagai manusia, dia memberikan kabar kepada si fulan, bergembiralah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga bagimu dikarenakan engkau mencintai saudaramu si fulan karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh ya dalam hal ini atau teladan yang bisa kita ambil dalam pembahasan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kita lihat bagaimana kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair ibn Awam, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya ketika mereka berkunjung berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat bertanya kepada gurunya, ya salah seorang murid bertanya kepada gurunya, yakni Hasan Al-Basri, wahai guruku, seperti apakah kedekatan Rasulullah dengan Abu Bakar? Seperti apakah kedekatan Rasulullah dengan sahabatnya Abu Bakar dan Umar? Maka apa kata Hasan Al-Basri, wahai muridku, bisakah kau melihat di hadapan kita begitu dekatnya kuburan Rasulullah SAW dengan kuburannya Umar? Bukankah begitu dekatnya kuburan Rasulullah SAW dengan kuburannya Abu Bakar, dengan dua sahabatnya ini? Muridnya mengatakan, iya, sangat dekat sekali ya, wahai guruku. Maka Hasan Al-Basri pun mengatakan, pun demikian di kehidupan mereka, ya. Kedekatan mereka karena dorongan iman, kedekatan mereka karena dorongan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, dan inilah konsep terbaik dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kalian orang-orang mukmin adalah bersaudara. Ketika kita mengetahui pola konsep ini, maka kita sebagai seorang muslim dengan muslim yang lainnya tidak akan berani mengucapkan ucapan yang kasar, tidak akan berani bertindak dengan pukulan atau tindakan-tindakan yang memang tidak dibenarkan dalam Islam. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentu harus bisa menjaga antara satu dengan yang lainnya, ya, yang dengannya akan bisa memberikan kebaikan kepada kita, dan kita mengharapkan kebaikan itu di dunia dan juga di akhirat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an.